Annyeong Mamen, saya Mamen Jessica. Kalau pada salah satu video saya pernah menjelaskan tentang beberapa tenses. Salah satunya adalah simple present tenses dan simple past tense. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi beberapa materi tentang tenses lagi-lagi. Untuk kali ini saya akan lebih banyak membahas tenses-tenses yang kaitannya dengan masa lampau, dengan past tense ya. Nah, ada beberapa tenses sebenarnya, tapi untuk kali ini yang akan saya bahas ada 3 tenses. Kita langsung mulai dari tenses yang pertama aja ya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang present perfect. Jadi present perfect ini secara umum teman-teman bisa lihat strukturnya atau formulanya. Subject plus has, ingat kalau yang plus has itu biasanya untuk he, she, dan it. Sedangkan have itu untuk you, I, we, dan they. Nah, untuk present perfect ini dia selalu diikuti oleh bentuk kata kerja ketiga atau verb 3. Nah, seperti biasa, kapan sih present perfect ini bisa kita gunakan? Aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa kita wakilkan dengan present perfect dalam kalimat? Indikasinya yang pertama adalah jika aktivitas itu terjadi pada masa lampau, tapi kita tidak tahu kapan itu terjadinya, atau disebut juga dengan indefinite time. Oke, untuk lebih jelas ada satu contohnya, misalnya seperti ini. Paulina has traveled around the world, which is we don't know when. Kita nggak tahu itu kapan terjadi. Nah, itu kita bisa menggunakan present perfect. Itu aktivitas yang pertama atau kondisi yang pertama yang bisa kita wakilkan dengan present perfect. Yang kedua adalah aktivitas yang terjadinya dia lebih dari satu kali di masa lampau ya, sudah pasti terjadinya lebih dari satu kali. Contohnya seperti ini. Anggit has seen this movie 4 times. Okay, 4 times. It's more than once. So we can use present perfect in the past and more than once. Itu yang kedua. Terakhir untuk present perfect. Present perfect ini bisa juga untuk mengindikasikan satu aktivitas yang dia dimulai atau ya dimulai sejak di waktu lampau ya, begin in the past, dan sampai saat ini juga masih terjadi. Oke, saya ambil contohnya. Wana has lived in the same house for 10 years. Oke, 10 tahun yang lalu sudah terjadi sampai saat ini. Gitu. Atau bisa juga selain for 10 years, bentuk kalimat lainnya adalah Wana has lived in the same house since 2001. Dari 2001 sampai tahun 2011, selama 10 tahun. Dimulai dari lampau, kemudian sampai saat ini masih terjadi. Itu kita juga bisa menggunakan present perfect. Oke, jadi ini 3 indikasinya. Indefinite time, semuanya dalam masa lampau ya. Indefinite time, more than once, dan yang terakhir adalah aktivitas yang dimulai dari masa lampau dan saat ini masih terjadi. Itu untuk yang present perfect. Oke, sekarang kita bergeser ke past continuous. Past continuous ini kita mulai dari formulanya dulu ya. Kita mulai dari struktur awalnya. Jadi untuk subject diikuti oleh was dan were, dan kata kerja ditambahkan dengan akhiran ing, verb ing ya. Oke. Untuk was itu di subjek yang menggunakan was itu adalah I. Jadi I sekarang dia tidak berkelompok lagi dengan you, we, dan they, khusus untuk past continuous. I, he, she, dan it dia menggunakan was, kemudian diikuti dengan verb ing. Struktur yang lain untuk you, we, dan they dia diikuti dengan were, kemudian verb ing. Ini indikasinya kapan past continuous ini sebaiknya digunakan. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi past continuous itu mengindikasikan suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau, tapi kemudian interrupted atau disela dengan aktivitas yang lain, gitu. Oke, kita biar lebih mudah kita lihat contohnya. When Tom came home, Paulina was watching TV. Ini adalah past continuous-nya ya, bentuk past continuous-nya. Berarti ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Paulina di masa lampau yang kemudian diinterrupt
atau disela dengan adanya kedatangan Tom. When Tom came home, Paulina was watching TV. Oke, untuk kondisi yang seperti ini umumnya atau biasanya formulanya seperti ini. When diikuti dengan subjek yang pertama, di sini adalah Tom, diikuti dengan simple past. Ini karena dia adalah aktivitas yang menyela atau yang interrupt gitu ya. Kemudian Paulina was watching TV. Subjek kedua Paulina, kemudian past continuous, diikuti oleh past continuous. Oke, itu untuk kondisi yang pertama. Kondisi lain adalah yang juga bisa menggunakan past continuous, itu jika ada dua aktivitas yang dia muncul dalam waktu yang bersamaan. Two action occurring at the same time in the past. Oke, contohnya Paulina was watching TV while Tom was reading a book. Oke, ini adalah dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Maka bentuk formulanya, ini formula yang umum, biasanya subjek pertama diikuti dengan past continuous, kemudian while, kemudian diikuti dengan subjek kedua dan past continuous lagi. Seperti itu ya, jadi kondisinya yang pertama jika dia di waktu lampau kemudian di-interrupted dengan aktivitas yang lain, dan yang kedua ketika di waktu lampau terjadi dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Gitu. Itu untuk yang past continuous. Sekarang kita akan melihat satu tenses terakhir, yaitu past perfect. Nah, past perfect ini, oke, lagi-lagi saya mulai dari formulanya dulu ya, bentuk strukturnya. Subjek diikuti dengan had, jadi untuk semua subjek diikuti dengan had, dan kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Sama seperti present perfect yang juga diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, past perfect ini, teman-teman, ini biasanya digunakan untuk mengindikasikan suatu aktivitas yang terjadi sebelum aktivitas yang lain di masa lampau. The action that happened before another action in the past. Contoh, Anggit had gone to the store before she went home. Oke, aktivitas yang pertama atau first actionnya itu adalah Anggit sudah pergi ke toko. Kemudian baru setelah itu dia pulang ke rumah. Nah, Anggit pergi ke toko itu merupakan aktivitas yang pertama kan, maka dia menggunakan past perfect. Ini adalah bentuk timeline-nya. Jadi kalau kita lihat, past perfect itu menggambarkan first action in the past, simple past-nya ini second action-nya in the past, dan kemudian ini posisi saat ini kan. Jadi seperti itu. Past perfect itu posisinya, aktivitasnya ada di belakang simple past atau di belakang simple past. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang formulanya secara umum bisa dibentuk seperti ini. Subject plus past perfect before subject diikuti dengan simple past. Ini formula seperti ini mirip seperti contoh yang di atas. Subject, past perfect, kemudian before, subject, simple past. Atau bisa juga dalam bentuk formula lain, yaitu dibalik. Subject plus simple past dulu, kemudian after, subject plus past perfect. Kita coba sekarang kalau misalnya kita gunakan untuk contoh yang di atas ya. Jadi bentuknya akan seperti ini. She went home after she had gone to the store. Gitu. Jadi masalahnya cuma dibolak-balik aja posisinya untuk before dan after. Tapi umumnya kita menggunakan before dan after untuk past perfect. Oke. Demikian untuk past perfect. Oke, saya rasa sekian dulu untuk tenses-tenses yang saya sampaikan. Semoga tenses ini bisa bermanfaat dan bisa membuat membuat belajar teman-teman lebih menyenangkan. Demikian dari saya. Salam amin.